Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, di sini kita akan melaksanakan praktikum yang keempat. Di mana untuk praktikum kita kali ini kita akan membahas tentang ubi talas. Ubi talas sebenarnya sudah kalian lihat dan sangat familiar di Indonesia, karena memang kandungannya sangat berarti dan bermanfaat untuk manusia, hewan ternak, baik hewan ternak perairan berupa ikan yang dibudidayakan, kemudian ternak pada umumnya seperti sapi, kambing dan sebagainya. Semua bagian dari talas, baik dari daun, batang, akar, atau yang namanya ubi pada nantinya, ini semuanya dapat dimanfaatkan. Dari semua bagian atau bentuk morfologi tanaman talas itu dimanfaatkan berbagai macam. Contohnya di sini daun digunakan pada daerah tertentu di daerah Jawa Tengah. Ini dibuat cacah dalam bentuk cacahan, digunakan sebagai rokok atau kretek. Namun di lain sisi juga sebagai bahan pangan dari hewan ternak. Contohnya satu, ikan gurami. Nomor dua adalah ternak sapi sebagai bahan pangan. Tetapi pada daunnya ini yang paling kita manfaatkan itu dan bernilai ekonomis tinggi itu adalah cacahan dari daun talas. Jadi talas ini macam-macam ya. Ada yang disebut bote, ada yang disebut dengan talas kimpul, ada yang disebut dengan talas Bogor atau Bandung, dan juga yang paling banyak itu adalah talas bedeng. Semuanya ini kelas dari Araceae, atau disebut dengan aroid juga. Semua cara budidayanya hampir sama antara butit, talas, kimpul, kemudian talas bedeng. Jadi semuanya ada yang namanya juga talas ungu. Cuma beda spesies. Ada yang bentuk daunnya itu berwarna hijau, ada yang berwarna coklat pada sisi batangnya, ada juga yang berwarna ungu tua. Biasanya yang dimanfaatkan secara garis besar itu adalah ubi yang dihasilkan. Seperti contoh ini, ini adalah talas bedeng. Ini macam-macam ya bentuknya. Yang dimanfaatkan itu adalah perakarannya yang bisa mengeluarkan bakal buah, yaitu yang disebut dengan ubi atau umbi ya. Di sini tergantung kita memanfaatkan talas tersebut. Talas yang disajikan atau yang dipasarkan itu biasanya berupa bonggol. Tetapi jika kita
menyiapkan atau membudidayakan, katakanlah umurnya itu 5 sampai 7 bulan. Nah, umur 5 sampai 7 bulan itu biasanya talas digunakan sebagai anakan. Nah, jadi timbul anakan seperti ini, umur 5 sampai 7 bulan. Nah, ini tidak dimanfaatkan atau tidak diaplikasikan atau tidak diambil umbinya, tetapi hanya untuk memperbanyak. Nah, jadi kerja kita itu membudidayakan, memperbanyak. Jadi untuk memperbanyak bagian talas itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan anakannya, kemudian ada yang menggunakan bonggol tanamannya, ada yang dimanfaatkan berupa bagian-bagian dari bonggol pisangnya atau generasi F1. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Jadi yang pertama kita persiapkan bibit ya. Bibit berupa F1. Langkah yang kita gunakan untuk mengaplikasikan bibit F1, jadi kita memperbanyak di rumah kita sendiri itu bisa. Jadi tidak harus menggunakan beberapa sistem pertanaman atau seperti ini. Nah, jadi berbeda-beda ya antara produksi yang dihasilkan dengan bagaimana kita menanam bagian yang akan kita budidayakan, yang kita tanam. Kalau generasi S1, jadi kita manfaatkan, kita membuat bibit tanaman talas generasi F1. Nah, jadi yang akan kita manfaatkan itu adalah bonggol umbinya atau yang berdekatan dengan kulit dari bonggol umbinya tersebut. Jadi yang kita aplikasikan, kita sediakan cutter ya. Cutter sebenarnya ada syaratnya untuk membuat bibit generasi F1, yaitu harus steril sebenarnya. Steril artinya masih baru ya, ketajamannya pun juga tinggi. Jadi kita tinggal jadi yang kita manfaatkan itu adalah tunas yang keluar pada sisi kulit bonggol umbinya. Nah, ini ya. Jadi nanti bermacam-macam itu. Jadi tunas anakan baru itu akan muncul di sisi-sisi kulit umbinya. Nah, kita sebenarnya bisa melihat secara mata telanjang itu biasanya dengan tumbuhnya tunas kecil-kecil seperti ini, ya. Nah, ini kita bisa lihat, dan ini juga kita bersihkan serabut-serabut yang atau rambut-rambut yang, nah ini kita bersihkan. Nah, ini akan kelihatan ini seperti ini. Ini nantinya yang kita manfaatkan. Katakanlah kita membuat bibit generasi F1, terserah Bapak Ibu sekalian di sini, Bapak Ibu, ya. Jadi kita bersihkan rambut-rambut di areal perakaran dari umbi, bonggol umbi yang kita kehendaki. Katakanlah panjangnya terserah 1 cm, 2 cm bisa. Nah, asalkan kalau sudah keluar tunas seperti ini, tunas baru, jangan ini yang kita potong, nah, maka tidak akan tumbuh. Nah, jadi kita lihat mana titik tumbuh tunas yang paling banyak. Nah, ini seperti ini. Nah, berarti kita potong di sini. Masalah. Tajam, Pak. Tajam sekali, Pak.
ini yang kita manfaatkan. Apa yang kita manfaatkan? Yang umbi yang berdekatan dengan kulit. Nah, jadi ini kita potong. Ini kita manfaatkan untuk dimakan. Gitu ya. Ya. Memang dimanfaatkan untuk apa, Rek? Tidak bisa ini ditanam. Nah, dia akan membusuk apabila kita paksa dia tanam, ya. Jadi yang tetap kita manfaatkan itu adalah kulit yang memang jangan seandainya kita butuh kulit akhirnya kita kupas seperti ini. Ya enggak sebegitunya gitu loh ya. Jadi kalaupun kita kulitnya yang dibutuhkan jangan terlalu tipis karena bagian dari umbi ini itu merupakan bahan makanan dari umbi atau sistem perakaran yang nantinya dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi seperti itu ya. Ini jadi kita potong-potong seperti ini. Ini masih ada, ya kita manfaatkan. Karena yang berdekatan dengan kulit. Untuk acara yang kedua ini, acaranya morfologi tanaman itu. Apa itu morfologi? Morfologi itu adalah bagian-bagian organ dari tanaman itu. Jangan banyak-banyak dah, Pak. Masak-masakan. Nah, ini sudah bagian yang memang nantinya akan tumbuh perakaran atau anakan baru di sini. Karena ini sudah sempurna sistem perakarannya, bukan seperti ini. Nah, ini kita manfaatkan juga. Secara umum kalau jebol itu bagi orang-orang awam atau siapa itu hanya kelihatan batang yang jauh. Kemudian setelah kita potong, Masa itu mungkin bisa katakan bunga. kita taruh kepada larutan ZPT. Dek, tolong itu ZPT-nya. 2 mili per 1 liter itu, Pak. Iya. Jadi yang kita gunakan ZPT-nya itu pada produk-produk tertentu. Tapi ZPT macamnya itu banyak. Ada yang bersifat organik, ada yang juga bersifat kimia. Terserah. Tapi kalau saya menghendaki itu ZPT yang memang produk-produk dari pasaran seperti ini, yang bersifat kimia karena memang sudah teruji secara multilokasi dan laboratorium bahwasannya ini dapat memberikan efek yang positif untuk pertumbuhan tunas-tunas atau anakan yang baru. Jadi seperti itu. Kemudian ini sesuai dengan anjuran pemakaiannya berapa? 2 mili per 1 liter air. Jadi setiap kemasannya itu pasti ada porsi untuk anjuran yang dipakai. Ya, ini isi bersihnya adalah 100 ml. Jadi katakanlah kita menyediakan timba ya berisi air 1 liter. Kemudian kita tambahkan 1 mili saja sudah cukup ya. Kemudian kita taruh, kita rendam selama kurang lebih 20 sampai 30 menit. Ya. Setelah itu, setelah cukup perendamannya, kita tiriskan. Kita keringkan terlebih dahulu pada suhu ruangan. Jadi jangan dikeringkan di bawah sinar matahari langsung, jangan. Jadi kita keringkan di suhu ruangan. Setelah itu kita sediakan media untuk pertumbuhannya. Jadi khusus untuk generasi F1, bibit generasi F1
itu tidak saya sarankan menggunakan media tanah full tanah 100%, tidak. Tetapi kita campurkan dengan beberapa apa istilahnya? Kompos, Pak. Kompos, Kompos. bisa seresah daun, bisa seresah potongan dari kayu, baik mahoni, jangan mahoni bersifat racun pada umbi, tetapi menggunakan kompos-kompos tertentu yang memang itu baik untuk pertumbuhan. Kemudian kita campurkan dengan tanah dan pasir, ya. Kemudian kita taruh pada bak persemaian. Contohnya adalah ada ya, tahu ya bak persemaian. Bisa juga kalau tidak punya bak persemaian itu menggunakan polybag yang memang berisi campuran dari media tanam tersebut. Cara menanamnya, ini sisi yang memang sudah keluar tunasnya itu harus berada di atas permukaan tanah. Jadi seperti ini ya, ditata. Harus benar-benar tunas itu benar-benar terlindungi. Ditata seperti ini. Kemudian setelah banyak full, itu kita tutup lagi dengan media tanah setinggi 1 sampai 2 cm. Dan tidak perlu kalian tekan. Hemat. Boleh, karena itu akan merusak sistem biokimia dari sistem perakaran tanaman. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita taruh pada suhu ruangan yang memang tidak secara langsung kontak terhadap sinar matahari. Boleh di halaman rumah seperti ini, di pinggir-pinggirnya, sampai memang dia mengeluarkan tunas seperti ini. Katakanlah ini 5 sampai 10 cm ketika dia mengeluarkan helaian daun. Bukan helaian. Daun 2 sampai 3 daun. Baru kita persiapkan pemindahan tanam. Nah, itu ya. Itu untuk kita membuat bibit generasi F1 dari ubi talas. Macam-macam talas, talas kuning, ungu, ireng, hijau. Bukan magic luminio ya, jadi bukan itu ya. Ada macam-macamnya. Nah, itu yang pertama. Kita mempelajari karakteristik tebu itu biasanya kita Untuk yang kedua, kita membuat bibit bonggol umbi. Nomor 3, kita membuat anakan. Kalau bonggol umbi, seperti yang sudah kalian lihat di sini, ini yang kita namakan dengan bonggol umbi. Ini adalah tanaman utama sebenarnya. Ini biasanya untuk yang bonggol umbi, mana Pak yang lebih baik dan cepat pertumbuhannya antara bibit F1, bonggol umbi dan anakan baru? Yang mana? Bonggol umbi, karena memang dia sudah lengkap secara fisiologis, dia sudah matang. Dan memang sistem perakarannya pun juga sudah kuat. Ini yang dinamakan dengan sistem perakaran yang sudah baik untuk digunakan atau ditanam di lahan. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini akan lebih baik jika bekas dari sigaran, potongan dari umbi yang kita manfaatkan, kan ini seperti ini kan, ini loh. Nah, ini kan yang kita ambil. Nah,
Ini juga kita ambil, kita manfaatkan untuk tanaman baru. Nah, ini jangan sampai Anda langsung menanamnya, blek, dipendam. Maka yang terjadi, dia akan mudah busuk karena akan terkontaminasi berbagai mikroorganisme. Contohnya adalah bakteri. Meskipun dari semua aneka ubi, aneka tanaman ubi ya, itu sangat sedikit dan sedikit sekali ditemukannya UPT. Baik yang UPT atas maupun bawah, batang pun juga sedikit sekali. Ya, tetapi sebaiknya kita jagani agar memang kualitas dari umbi ini itu prima dan baik. Dan yang paling penting untuk mendapatkan bibit itu harus mencari indukan yang baik dan bagus. Pertumbuhannya, ukuran batang, dan sistem perakarannya. Ojo milih sing wis koyo ini. Nah, ini ya. Nah, kan beda jauh sudah. Ini sudah kuning, sudah layu. Ini wis otomatis iki. Iki wis ono ini. Ono apa? Mati. Hah? Ada penyakitnya. Ya. Tetapi lebih baik ini pun juga bisa dimanfaatkan. Yaitu kita potong saja. Nah, ini langsung. Ya, ini. Jadi seperti ini ya. Untuk ini. Ya, ini seperti ini. Nah, apa untuk lapisannya yang paling baik? Bukan yang paling baik, yang mudah didapat oleh para petani kita. Tidak usah coba ini, gak ono petani. Pokoknya wis yo tanam gitu. Kalau petani kita kan, yang gue lupa. Sik tuku 15.000, berapa? Mending tuku tempe, mana ya? Kan pikirannya orang seperti itu ya. Lebih mudah dan gampang untuk didapat itu kita aplikasikan abu bekas bakaran atau abu tungku ya. Kalau Madura itu abu tomang katanya. Ya. Ya. Apa tahu? Nah, kalau Anda, ibu atau saudaranya ada tungku bekas bakaran, itu yang paling baik karena mengandung berbagai macam unsur hara yang baik untuk pertumbuhan dari tanaman. Perlu adanya analisa. Ono opo sih dek abu tumang tersebut? Belum diteliti. Dia itu pH-nya netral. Tetapi pada kondisi tertentu dia pun juga bersifat asam. Nah, dan asam baik untuk mengendalikan berbagai mikroorganisme patogen yang bersifat patogen. Belum bisa untuk dilakukan aplikasi atau penelitian, bisa. Nah, tidak usah dibedai, sudah langsung aja diaplikasikan. Terlalu hati-hati ya. Jangan tidak cepat nanti cara kerja kita ya. Jadi langsung aja dimasukkan. Kemudian tunggu sebentar, ditiriskan sampai kurang lebih 10 menit. 5 sampai 10 menit. Kemudian setelah kering, sebenarnya ini pun juga bisa langsung ditanam. Kita lihat aja kalau masih mengeluarkan kambium atau berair atau kalsium oksalatnya itu masih ada berupa lendir, itu jangan dulu kita tanam sampai menunggu kering seperti ini. Ini juga bisa, gitu ya. Itu yang bonggol umbi. Kalau bisa jangan seperti ini ya. Nah ini
yang berlendir seperti ini harus kita buang. Jadi ini sumber inokulum atau sumber patogen yang nantinya apa? Ini kalau sudah kondisi seperti ini kita tanam langsung, maka yang terjadi adalah proses pembusukan di sini. Ini bakteri ini masihnya. Ya, bakterinya banyak. Ada Erwinia carotophora, ada Ralstonia solanacearum, ada macam-macam sudah. Ya, cuma kita bagaimana mengidentifikasinya di laboratorium. Bisa kita memastikan, tetapi kita bisa yakin bahwa ini adalah bakteri. Ciri-cirinya adalah berlendir, mengeluarkan lendir. Penyakit sudah. Ya, berlendir. Nah, kurang yakin Pak, ambil. Nah, akuannya sopo ya? Ya, seperti ini. Nah, ini kemudian ya, ambil air bersih. Nah, tinggal dicelupkan saja seperti ini. Nah, pasti dia akan mengeluarkan eksudat nanti. Eksudat yang berwarna keruh nantinya. Nah, ini sudah mengeluarkan eksudat keruh. Nah, ini yang dinamakan dengan massa bakteri. Jadi alat untuk perkembangbiakan dari bakteri menuju inang tertentu atau untuk menempel mencari makanan. Itu inang yang baru ya. Nah, kalau cendawan itu tidak akan mengeluarkan massa bakteri, jadi dia tetap. Nah, cuma kalau kita hubungkan dengan airborne patogen atau penyakit yang terbawa angin, pasti cendawan itu agen penyebarannya dengan bantuan angin. Tuh, dia akan mengeluarkan spora seperti bedak itu kalau kita goyang atau kita pukul-pukul kecil ya. Pukul-pukul kecil kayak apa? Ya, diginikan maksudnya. Nah, diginikan ya. Kalau Maduranya itu bilang esel petak. Ya, itu ya. Itu untuk bonggol umbi. Untuk anakan baru, seperti yang sudah saya ceritakan, P3GI, P3GI. Yo, P3GI. Nah, ini Jadi adalah pusat seperti ini. penelitian perkebunan. Biasanya tanaman talas, nah itu tumbuhnya seperti ini, gini, seperti ini. Nah, ini talas yang sudah berumur 5 sampai 7 bulan. Jadi dia jadi satu dalam satu tanaman. Yang kita kehendaki untuk kita jadikan bibit adalah anakan yang memang keluar dari bonggol utama. Makanya ini bonggol utama. Ini seperti ini nanti. Nah, ini seperti ini. Nah, mana yang kita kehendaki, kita cabut semua. Tidak bisa kalau kita hanya ini tarik eman terus kandung urip. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi ini kita tarik, nah, kita pisahkan antara anakan yang baru dengan bonggol utama. Seperti ini. 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus ini perlakuannya sama. Kita tanam lagi bonggol utamanya. Ini yang kita kehendaki tanaman baru. Jadi seperti itu ya. Secara massal
atau besar-besaran, kita aplikasikan F1 dengan anakan baru. Kenapa? Lebih homogen, sama perlakuannya. Karena kalau budidaya itu tidak boleh ada perbedaan, karena tidak akan seragam nanti pada saat masa dilakukannya panen. Nah, jadi semuanya harus baru, pertumbuhannya, pemupukannya, dan sebagainya ya. Jadi yang biasa kita manfaatkan itu adalah F1 dengan anakan baru. Jadi seperti itu ya. Kemudian setelah dilakukannya pemilihan bibit, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat bedengan. Ini adalah penghasil gula. Bedengan biasanya kita sudah siapkan sesuai dengan bedengan yang sudah ada. Nah, tetapi kalau di masyarakat itu tidak perlu melakukan pembedengan pada tanah. Jadi cukup olah tanah, dan tanpa olah tanah untuk tanaman ubi ini juga bisa sudah diaplikasikan. Nah, tinggi gulutan, katakanlah ini gulutan ya. Ini ya. Ini antara tingginya gulutannya itu adalah 3 sampai 5 cm. Kemudian panjangnya ini sekitar 1,5 meter persegi. Nah, kalau panjang dari sini ke ujung sana terserah sesuai dengan kondisi lahan. Jadi seperti itu. Nah, ini juga bisa digunakan sistem double row ya. Jadi di sini. Di sini untuk pertanaman dari umbi talas ya. Jarak antara talas satu dengan yang lainnya itu adalah 1 meter. 1 kali 1 meter persegi ya. Ini biasanya untuk sistem budidaya. Tetapi untuk di petani kita, sembarang sudah. Nggak perlu begini. Tapi yang biasa dipakai oleh petani itu jaraknya adalah 1 kali 50 cm persegi ya. Itu biasanya yang dipakai oleh petani kita, dan itu pun sembarang mereka, tidak perlu dilarik, tidak perlu, pokoknya ditanam aja sudah begitu. Toh tanaman ini sangat mudah sekali untuk dibudidayakan dan tumbuh ya. Di bagian tanah manapun dia itu bisa, baik yang tanah ini ya, tanah perkebunan, di bawah naungan juga bisa. Dan talas biasa digunakan sebagai tanaman yang ditumpang sarikan oleh tanaman-tanaman budidaya yang lain, entah itu hortikultura, itu juga sebagai barier. Nah, ini penghalang datangnya hama biasanya juga bisa ya. Kemudian umbi talas pun juga bisa dimanfaatkan batangnya. Nah, batang utama seperti ini. Nah, ini bagian ini sampai ke sini itu bisa digunakan sebagai bahan makanan, olahan sayuran. Di Bogor, di Bandung itu biasanya ada rumah makan tersendiri, dan sering banyak sudah yang bau, yang sudah dijadikan bahan masakan. Jadi yang dimanfaatkan ini di bagian luar ini pun juga bisa kulit dari batangnya, karena berserat sekali. Digunakan sebagai serat alami untuk pembuatan kain. Ada di Sumatera, Sulawesi juga sudah dimanfaatkan. Di bagian mana ini? Di bagian bawahnya. Ya, coba kita putar. Kita putar. Ini dia. Nah, ini. Artinya dari sukanya itu batang utamanya ya.
dia telah kering atas bawah bawah. Makanya kemarin untuk yang saya cerita Anu, Pak. kemarin untuk penanaman kenapa tidak Gatal, terdapat rasa gatal apabila kita tidak bisa mengolahnya secara baik. Nah, biasanya untuk mengurangi rasa gatal itu biasa digunakan. Jadi percuma kalau adik-adik menanam misalkan bagal mata kedua, kalau kedudukannya satu di atas, satu di bawah, sama aja menanam satu Yang kita manfaatkan. Ini ya, kalau bersama-sama satu malah tunat batangnya untuk olahan. Nah, kemudian dicuci bersih di air yang mengalir, kemudian kita rendam dengan air kapur dan garam. Bisa garam, bisa air kapur. Ini sudah cukup untuk menghilangkan kalsium oksalat penyebab rasa gatal. Karena kalsium oksalat itu tajam ya, seperti ini bentuknya, batang. Nah, ini partikel-partikel atau karbohidrat. Begini sistemnya. Kalau kita lihat dengan Mikroskop. mikroskop elektron seperti ini. Ini yang menyebabkan luka apabila kita mengkonsumsinya atau rasa gatal. Bukan, tidak perlu digaruk ya. Tidak perlu. Cukup kita minum air hangat, itu sudah bisa mengurangi rasa gatal penyebab oksalat, racun yang dikeluarkan oleh aroid, tanaman aroid. Ya, seperti itu. Ini ya untuk bedengan. Kemudian untuk yang tanpa olah tanah seperti ini sudah permukaan. Nah, seperti ini di bawah naungan, di bawah dari tanaman-tanaman inti atau tanaman perkebunan. Ini juga bisa. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk lubang tanam itu kalian ukurannya itu adalah 3 sampai 5 cm persegi untuk kedalamannya. Kemudian untuk lebar lubang tanamnya itu adalah 5 sampai 10 cm persegi. Tergantung umbi. Nah, tergantung ini persiapan bibitnya. Kalau memang M1 berarti tidak perlu terlalu lebar dan terlalu dalam. Nah, ini yang biasanya kita jadikan patokan. Seberapa lebar ya, disesuaikan. Kemudian untuk media tanam ini adalah pupuk dasarnya adalah bahan organik berupa kompos dan pasir atau tanah. Jadi seperti itu. Tetapi untuk melihat, jadi tinggal kita nanti menanamnya saja sudah. Tapi perlu dibersihkan tidak ini? Kalau seandainya memang bonggol umbinya yang kita kehendaki, perlu. Karena kalau seperti ini malah akan bersifat patogen nanti atau merusak pada sistem perakaran. Ya, jadi tidak perlu dicuci, bersih dicuci, tidak perlu. Jadi kita anu aja sudah dengan cara mekanis ya. Karena ini lumpur biasanya itu susah untuk membersihkannya, tunggu sampai kering. Seperti itu. Kemudian kita tanam, selesai sudah. Untuk cara budidayanya nanti di kuliah kita akan bahas. Jadi teknis untuk penanamannya nanti seperti itu. Ya. Itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.